banyak contoh yang menyebutkan bahwa sosial media TikTok ini berpengaruh terhadap elektoral seseorang. Segitunya ya? Iya, sejumlah pengamat itu pernah bercerita kepada saya bahwa Ferdinand Marcos Jr. di Filipina itu, Bongbong ya? Bongbong itu Benigno. panggilan akrabnya itu, bisa menang pemilu itu karena bisa memanfaatkan secara baik TikTok. Artinya apa? Dunia wartawan atau kewartawanan yang sangat apa ya? Ini kan dunia yang keras juga, Mas, ya kan? Ya. Itu masih kalah keras dengan politisi atau apa? Setelah jadi jurnalis menjadi seorang politisi, gitu kan? Apapun lah alasannya. Menurut Mbak Weni, apa sih? Mengapa Mbak Weni berani? Kalau saya nggak berani masuk ke politisi. Nggak berani. Padahal Mbak Weni tahu persis sama Tahu kan banget, jam terbangnya kan. Tahu banget Di dunia politisi itu dunia politik. Mengapa Mbak berani mencoba atau kepengen cari pengalaman aja? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, saya kehadiran apa kedatangan ya? Kedatangan tamu yang super spesial, pakai telurnya 3. Saking istimewanya. Ya. Dan Mas Febi ini udah lama sekali saya tidak menyapa teman-teman tamu Weni channel ini. Dan kali ini tamunya luar biasa, seorang Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun News. Apa kabar, Mas? Baik, segar. Meskipun cuaca Palembang panas. Iya, tapi tetap segar menurut saya sih. Tetap segar. Iya. Mas Febi, terima kasih banyak loh udah mau datang di rumah saya. Nah, itu kalau saya ibaratkan kayak jeruk makan jeruk, Mbak. Jadi Mas Febi ini kan punya kerjaan yang luar biasa. Bayangin ya, Tribun News itu punya 70-an portal ya, Mas? Sekarang 69. 69 ya, di 35 provinsi. Oke. Tetapi orang banyak nggak tahu bahwa kepala chef adalah beliau. Ya. Dan tidak banyak orang tahu juga bagaimana Mas Febi bisa meramu setiap portal, boleh dibilang seperti itu, tetap menjaga nilai-nilai berita, sementara media massa sekarang ini kan, kita menghadapi tantangan yang luar biasa ya, Mas. Ya, betul. Nah, saya akan mewawancarai beliau. Beliau ini biasanya mewawancarai, mengkawancara, itu istilah Mas Febi. Iya. Mengawancara berbagai narasumber yang luar biasa, Pak Jokowi, capres-capres, dan segala macam, beberapa kepala daerah yang sudah diwawancara. Nanti saya mau tanya. Nah, tapi sekarang saya mau ulik-ulik dulu nih kisah hidup Mas Febi. Mas janji tidak ada bawang bombay di sini. Dan satu lagi perlu tahu ya teman-teman sekalian, hanya orang-orang bermental baja yang sanggup mewawancara Mas Febi. Mas Febi. Ya, Mbak Weni. Kenapa dikasih nama Febi Mahendra Putra? Nama lengkapnya siapa sih? Iya, Febi Mahendra Putra karena begini, ibu saya cari gampangnya karena saya lahir bulan Februari, jadi ambil nama Febi. Dan ibu saya sadar bahwa nama Febi itu seringkali dipakai oleh nama perempuan. Betul. Maka di belakangnya diberi nama Putra supaya orang tahu pasti bahwa saya ini adalah pria sejati. Lalu Mahendra itu dari kasta Mahaindra. Ya, Mahaindra itu artinya raja di raja lah. Sebenarnya itu doa ibu saya bahwa anak laki-laki yang lahir bulan Februari ini diharapkan jadi raja. Setidaknya raja di rumahnya sendiri. Kira-kira gitu. Itu Mbak Weni maksud atau makna dari nama saya. Jadi ibu saya menyampaikan doa lah. Kira-kira orang anak yang Februari ini moga-moga bisa bermental raja kira-kira gitu. Benar. Dan ini kejadian ya karena Mas Febi ini sudah membangun karir yang sangat lama di dunia jurnalistik. Dan kalau teman-teman mau tahu bagaimana kawah candra di mukanya jurnalistik itu ada pada Mas Febi. Gimana Mas berkarir sekian lama dan Mas Febi ini kan jurusan atau sarjana hukum ya.
sarjana hukum dari Universitas Airlangga gitu kan Mas ya. Ya. Kenapa sih Anda mau jadi wartawan? Atau kebenaran aja kebacot atau gimana? Gini Mbak Weni dan kawan-kawan ya. Jadi sejak mahasiswa, saya ini sudah bergelut di bidang jurnalistik. Kenapa? Karena saya sebagai ketua senat pada waktu itu menginginkan di Fakultas Hukum Airlangga itu ada majalah. Supaya tidak kalah dengan fakultas lain. Maka kami berembuk bikin majalah internal, majalah hukum Fakultas Hukum namanya Expose. Dan supaya berbeda dengan majalah internal lainnya, maka liputannya tidak boleh di dalam, tapi keluar. Jadi mewawancari orang luar. Gitu ya. Nah, supaya kami mempunyai spek sebagai wartawan untuk mewawancara orang luar, maka kami datangkan wartawan profesional untuk melatih kami. Wartawan Tempo, wartawan Kompas tentu saja perwakilan di Surabaya waktu itu untuk datang ke kampus melatih kami bagaimana menjadi wartawan profesional. Nah, untuk menguji nyali, maka kemudian harus wawancara keluar. Ketua Pengadilan Tinggi, bahkan kami wawancara sampai ke Jakarta pada waktu itu untuk mewawancarai Rendra, lalu Menteri Kehakiman dengan surat dari fakultas. Niat banget ya? Niat banget. Dan kebetulan di antara teman saya itu ada seorang wartawan profesional udah dia. Dia sudah menjadi korespondennya majalah Gatra. Ya waktu itu, yang bersama-sama. Siapa Mas? Namanya Nita Jindarbumi, orang Lampung tapi kemudian sekolah di sana. Dan kemudian dialah juga yang mendorong kami untuk setiap bulan Expose itu harus terbit. Ya. Lalu kemudian setelah lulus ya saya kebawa gitu. Tapi celakanya Nita ini malah tidak meneruskan jadi wartawan, dia berprofesi sebagai seorang lawyer gitu. Nah, jadi kebalik. Saya bablas menjadi seorang wartawan ya. Begitu saya lulus saya nggak bekerja di mana-mana, langsung melamar ke Kompas Gramedia dan diterima di Harian Surya tahun 89. Itu ceritanya. Jadi saya sudah jadi wartawan itu kebawa dari mahasiswa. Gitu ceritanya Mbak. Dan pelatih-pelatih saya itu adalah wartawan profesional. Kita datangkan dulu ke kampus. Kebetulan saya punya sarana untuk itu karena saya ketua senat di Fakultas Hukum gitu. Jadi kemudian setelah Anda berkarir sebagai, tentu kan dimulai dari wartawan dulu, terus redaktur dan segala macam. Atau Mas Webi tiba-tiba melompat dari wartawan langsung jadi apa seperti itu? Soalnya Mas Webi ini kan sangat ini ya sangat mumpuni atau sangat fluent ya untuk kejurnalistikan. Itu belajarnya di mana? Apakah dari kampus atau gimana Mas? Ya itu tadi. Jadi saya belajar dari kampus, dari para wartawan profesional, lalu learning by doing. Lalu saya kebetulan waktu masuk pertama kali ke Harian Surya tahun 89 itu dilatih oleh para mentor dari Kompas. Ya. Mas Trias Kun Cahyono, ya toh, Pak Max Maya, Pak Max Margono almarhum ya. Lalu kemudian Pak Valen Goadwai almarhum. Jadi pendiri Persda. Iya, betul. Jadi orang-orang wartawan Kompas senior yang melatih saya dan kebetulan saya sudah punya bakat sebelumnya di mahasiswa itu. Dan saya memang harus diakui saya meniti karir dari bawah, Mbak. Dari mulai dari reporter di lapangan. Lama banget saya reporter di lapangan. Saya pertama kali meliput bidang entertainment, lalu bidang hukum. Entertainment? Ya, entertainment, lalu kemudian bidang hukum, lalu kemudian bidang politik. Saya di lapangan tuh antara 8 sampai 9 tahun, lalu meniti mulai dari asisten editor, wakil editor, manajer, redpel, wakil pemret, kepala biro, kemudian GM sampai direktur. Jadi saya meniti karir tuh dari bawah, betul nggak pernah lompat saya, Mbak. Nggak pernah lompat. Nggak pernah. Ya, nggak pernah lompat. Dan Mas Webi itu yakin ya bahwa karena tidak pernah lompat itu menjadi fondasi yang utama ya? Ya, karena begini Mbak Weni, saya menikmati betul bekerja di lapangan dan kebetulan ilmu saya mendukung itu gitu. Saya jadi wartawan kriminal terlama ya. Ya, terlama. Jadi saya hampir 7 tahun jadi wartawan kriminal di lapangan dan kebetulan saya punya ilmu yang segaris. Jadi saya merasa terbantu betul ketika meliput hal-hal yang bersifat kriminal, baik di Jakarta maupun di Surabaya dan di Jawa Timur gitu. Oke. Bisa seistiqomah itu. Ya. Ya kan? Kuncinya apa? Karena saya senang. Ya, saya senang, saya pas betul itu sesuai dengan soul saya sehingga dengan demikian kita bisa kelihatan saya nggak pernah pindah profesi. Mulai dari tahun 89 sampai 2023 ini saya tidak pernah pindah profesi dan tidak pernah pindah perusahaan.
Artinya kalau boleh dibilang, ya saya menikmati. Kalau saya nggak menikmati kan pasti saya akan pindah. Betul. Karena banyak teman-teman yang semula jadi wartawan pindah profesi. Jadi humas, jadi lawyer, terus jadi pekerja profesional di tempat lain. Dan saya tidak. Ya, artinya kuncinya saya senang saja. Karena apa? Saya begitu banyak teman, begitu banyak narasumber, dan begitu banyak pengetahuan yang ya untold story lah, yang nggak bisa diceritakan dalam dunia jurnalistik, karena memang narasumber saya bercerita hanya untuk kepentingan saya pribadi sebagai background information. Jadi kita menyebutnya kalau di dunia jurnalistik itu adalah cerita off the record untuk kepentingan background information. Untuk kepentingan background information. Ya, betul. Background information itu kan bukan hanya penting bagi media tempat kita bekerja gitu ya kan. Dengan demikian kan kita bisa jadi mengambil sikap dan segala macam. Tapi juga tentu pada pribadinya Mas Feby kan gitu. Kalau saya bilang Mas Feby ini orang paling kaya. Ya, kalau saya senangnya begitu. Jadi kaya dalam pengertian saya punya banyak pengetahuan, saya punya banyak hal-hal baru, ya saya punya yang tidak mungkin saya peroleh di luar profesi ini gitu, ya. Jadi itu yang mungkin yang Mbak Weni maksudkan sebagai kaya itu adalah kaya teman, kaya pengetahuan dan kaya insight information. Betul kalau itu, Mbak. Itu kemudian memengaruhi nggak ya dalam Mas Feby sebagai kepala keluarga gitu ya, mendidik anak-anak, kemudian bersama istri, nih, gimana Mas ceritanya? Kalau boleh saya terus terang, dalam sejarah saya menjadi seorang ayah mulai tahun 91 sampai sekarang, peran saya di keluarga itu kecil, Mbak. Kenapa? Karena sejak tahun 2002, dan sebelum itu pun sebenarnya saya tidak pernah kumpul dalam satu rumah dengan keluarga saya lebih dari 4 tahun. Jadi sejak tahun 2002 itu saya tidak pernah berkumpul dengan keluarga, sehingga seluruh pendidikan anak itu yang handle istri saya. Karena saya tidak pernah membawa mereka bertugas kemana saya, kan saya dipindah-pindah nih. Jadi mereka tetap berada di kampung saya di Sidoarjo, tidak pernah saya bawa, dan urusan ngatur anak itu saya pasrahkan semuanya kepada istri saya. Untung Mas Feby punya istri Mbak Ati yang sangat mumpuni mengatur rumah tangga. Dan juga syukurnya begitulah. Beliau seorang guru ya Mas ya, jadi memang tepat ya. Iya, itu kira-kira. Luar biasa. Jadi Mas Feby itu udah tugas keliling Indonesia tuh selama karir berapa home base? Ya, jadi begini Mbak Weni. Berapa home base? Setelah tahun 2002 itu saya diminta oleh pimpinan di dulu namanya Persda, sekarang Tribun Network, untuk mengembangkan media-media di daerah. Iya. Jadi bermula ketika saya ditugaskan di Kalimantan Timur tahun 2002 untuk mempersiapkan proyek Tribun yang pertama. Lalu kemudian selanjutnya terus jalan kemana-mana sampai sekarang kita sudah berada di provinsi ke-35. Kita masih kurang 3 provinsi yang belum di Papua. Jadi sejak tahun 2002 sampai 2003, jadi sekitar 22 tahun, itu saya jalan dari satu tempat ke tempat lain, termasuk ke Palembang dan Sumatera Selatan ini. Saya ikut cawe-cawe lah kalau istilah sekarang, membidani lahirnya Tribun Sumsel 11 tahun yang lalu, kalau nggak salah ya. 12 tahun yang lalu, sorry. Ya, itu bagian dari sejarah hidup saya. Setelah dari sini pindah kemanapun, termasuk ketika kita menyatakan sudah tidak perlu lagi mendirikan koran baru, ya, tapi kemudian diganti dengan media online. Koran kita yang terakhir nih, Tribun Bali, kita bangun tahun 2014. Itu yang terakhir. Setelah itu kita pindah untuk mendirikan kantor-kantor digital. Itu Mbak ceritanya. Jadi dari situlah kemudian saya mendapatkan banyak pengalaman, karena saya pergi dari satu tempat ke tempat lain, dan seperti juga Mbak Weni ketahui, setiap kali mempersiapkan proyek itu saya harus bertemu dengan banyak orang di lokasi di mana saya diberi tugas untuk melahirkan sebuah media baru. Satu persatu, mau tokoh masyarakat, tokoh agama, itu saya temui. Ya, kalau perlu diwawancarai begitu, sehingga kemudian mereka tahu untuk apa saya datang ke lokasi bersangkutan. Yang unik, Mas Feby ini nggak ada matinya. Karena setiap kali pergi atau membidani sebuah media baru, Mas Feby ini selalu penuh antusias, mulai dari proses wawancara, kemudian melatih, ada yel-yel tribun, ya kan, dengan semangat yang luar biasa, dan itu
membangkitkan semangat para peserta. Dan Mas Feby itu apal setiap anak didik yang dilatih. Iya. Itu IQ Mas Feby berapa sih? Sebenarnya sekali lagi baliknya karena senang, Mbak. Karena begini, saya selalu hafal sampai sekarang orang-orang yang kita latih karena orang-orang kita latih itu masing-masing punya kekasan. Benar. Yang selalu tercekat di benak saya karena masing-masing orang punya kekasan dan biasanya kekasan itulah. Tunggu dulu. Dan Mas Feby jago ngebully. Dan karena kekasan itulah saya kemudian menempelkan satu julukan misalnya. Ada yang anak badannya gemuk gitu kan. Johnny Gemblung. Saya sebutnya Jemblung gitu ya. Ada yang kemudian potongannya kayak tentara gitu ya kan. Saya beri nama ini komandan Kodim misalkan kayak gitu ya. Jadi masing-masing itu sehingga kemudian memori saya akan terus mengingat kekasan dari orang-orang tersebut karena berbulan-bulan saya berkomunikasi dengan mereka dalam bentuk pelatihan dan seperti Mbak Weni dan kawan-kawan ketahui pelatihan kita itu adalah pelatihan terunik mungkin di media perusahaan media karena berlangsung mulai jam 9 pagi sampai jam 9 malam dan setiap hari dilakukan. Dan waktu itu tidak pernah mengalami hari libur. Dan itu dilakukan sedikitnya 3 bulan. Minimal 3 bulan. Saya bergaul dengan calon wartawan dan calon editor selama 3 bulan. Terus-menerus berjam-jam. Mulai dari pelatihan di kelas, kemudian evaluasi di lapangan, dan kemudian adalah evaluasi di kelas lagi. Dan itu berlangsung terus-menerus sehingga ya kita semua tuh punya hubungan batin lah dengan para peserta pelatihan itu. Begitu Mbak Weni. Dan Mbak Weni saya kira juga bagian dari pelatihan kita ketika berada di Sumatera Selatan 12 tahun yang lalu. Iya. Dan lagi ada yang unik ya karena Mas Feby ini membuat cara untuk kita semua pesertanya bikin diary. Ya. Bikin diary. Jadi setiap calon peserta, bukan calon peserta, setiap calon wartawan pada saat itu harus melaporkan setiap kegiatannya di diary. Betul. Ya, untuk kemudian dibacakan. Dan itu menimbulkan keseruan. Tujuannya apa sih, Mas? Ya, seperti juga sering saya sebutkan, kewajiban untuk membuat diary setiap hari dan kemudian dibacakan secara acak itu adalah untuk melatih mereka menuangkan apa ada yang ada dalam pikiran mereka secara tertulis. Karena saya sadar betul bahwa negeri ini kan budaya tulisnya masih rendah. Betul. Jadi budaya ngomongnya yang lebih banyak, maka kemudian karena calon wartawan ini dia harus bisa menulis, nah, maka satu-satunya jalan berlatih yang baik adalah mewajibkan mereka membuat diary setiap hari dibacakan dan kemudian saya komentari. Salah titik koma, sambung pisah, besar kecil, logika kalimat, kemudian kita obrolin ketika membacakan diary itu supaya situasinya lebih informal lah, ya istilahnya lebih gayang dan kok saya meyakini bahwa itu akan lebih mudah terserap di ingatan teman-teman peserta pelatihan calon reporter maupun calon editor itu Mbak tujuannya Mbak. Dan lagi dengan menulis diary itu kan sebenarnya basic paling utama Mas Feby itu mau ngingetin bahwa wartawan itu kan tugasnya adalah jujur ya Mas. Ya. Jadi kalau ke diary kita nggak boleh bohong kan? Nggak bisa bohong, bukan nggak boleh. Nggak bisa bohong kan Mas? Iya, rasanya karena temannya mendengar ya kan. Dan sekarang kemudian diary yang dulu ditulis tangan kita ganti menjadi ditulis di email. Ya kan? Dulu kan kita bikin buku lalu ditulis tangan, ditandatangani gitu kan. Dan kemudian setelah akhir pelatihan kita kembalikan kepada peserta untuk dijadikan memori lah bahwa saya dulu dilatih dengan cara yang unik. Betul, itu kayaknya akan jadi mata kuliah yang beda itu mestinya di kampus-kampus yang ada jurusan jurnalistiknya ya. Seperti itu. Mas Feby sekarang kalau kita bicara tentang media ke depan gitu ya. Seperti kita ketahui media massa kita sekarang ini kan oke lah sudah terkonvergensi gitu ya. Hadir di semua platform dan segala macam. Tapi kan boleh dibilang kalah nih Mas dengan sosmed. Kalah dengan para TikToker gitu kan. Anda melihatnya seperti apa? Sebenarnya itu challenge ya, tantangan buat kita karena saya meyakini mulai saya tahun 2002 sampai sekarang ikut melahirkan media mainstream itu yang tidak bisa disaingi oleh konten kreator di sosial media adalah eksklusivitas. Ya. Banyak sekali sekarang
konten kreator yang mencoba membuat konten-konten yang sifatnya eksklusif. Seperti ketahui, misalkan seorang Deddy Corbuzier bisa mewawancarai orang-orang yang kemudian mempunyai cerita. Cuman masalahnya Deddy Corbuzier atau kemudian Anang Hermansyah atau kemudian Nikita Mirzani yang punya podcast kayak begini ini, mereka tidak mampu bersaing menurut saya dengan wartawan karena ada sesuatu yang tidak mereka wajib mendapatkannya. Apa itu? Yaitu adalah tradisi konfirmasi, tradisi keberimbangan, tradisi cover both side, tradisi akurasi. Ya. Nah itu yang sebenarnya menurut saya meyakini mesti menjadi bagian dari media mainstream yang susah untuk diambil alih oleh konten kreator. Jadi saya selalu percaya Mbak Weni, ya. Guru-guru saya, pelatih-pelatih saya, mentor-mentor saya zaman dulu itu selalu mengatakan kalau kita memang mau eksis membuat media mainstream, satu saja yang harus dipertahankan adalah diferensiasi atau perbedaan. Nah perbedaan itu di apa? Konten eksklusif. Konten eksklusif itu bisa wawancara eksklusif, bisa laporan eksklusif, bisa kemudian breaking news eksklusif. Nah itu yang kemudian tidak mampu menurut saya ya diambil alih oleh konten kreator yang non media. Karena memang mereka tidak dilatih dan tidak punya skill untuk itu. Ya. Oleh karena itulah menurut saya media mainstream itu sampai kapanpun akan bisa survive menurut saya ya. Asalkan itu tadi bisa menyajikan diferensiasi yang tidak dipunyai oleh konten kreator non media. Ya. Dan saya senang kemudian pelan tapi pasti Tribun News Network ini itu berusaha untuk menampilkan konten-konten yang sifatnya eksklusif dengan mainstream atau dengan fatsunnya media gitu Fatsun media. Fatsun media itu jadi memperhatikan akurasi, memperhatikan keberimbangan, News value. Ya ada news value, lalu kemudian paling penting adalah tradisi untuk mengkonfirmasi atau tradisi untuk mencari tahu apakah konten ini atau fakta yang disajikan ini sudah cukup fair untuk disajikan kepada publik. Itu menurut saya keunggulannya. Tapi memang harus diakui Mbak Weni bahwa seringkali teman-teman di media mainstream kemudian terbawa oleh cara-cara konten kreator di luar media. Betul. Nah itu. Ya kemudian agak-agak latah juga gitu ya jadinya ya. Kemudian agak terganggu imannya juga ya, gitu ya. Betul. Sehingga kemudian fatsun dalam media itu kemudian pelan-pelan kadang-kadang ditinggal. Gitu. Menurut Mas Febi, siapakah di tubuh media massa mainstream itu sendiri yang harus selalu mengingatkan akan bahwa kita tetap punya news value, bahwa kita tuh bekerja tidak semata untuk mesin gitu kan ya? Siapa Mas? Kalau saya kan di media mainstream itu kan ada struktur organisasi yang bertingkat-tingkat. Betul. Paling yang ada birokrasinya. Ada birokrasinya. Ya menurut saya yang paling bertanggung jawab adalah para editor ke atas. Ada editor, di atasnya ada manajer, di atas manajer ada editor in chief, di atas editor in chief ada direktur, di atas direktur ada CEO. Disinilah kemudian tradisi organisasi yang bertingkat-tingkat ini yang harus ikut bertanggung jawab menurut saya supaya konten ini tidak kebablasan, tidak rancu, tidak kemudian bersaing dengan media sosial yang memang mereka tidak punya tradisi dan fatsun sebagai media mainstream gitu. Nah itu Mbak Weni yang menurut saya harus dijaga untuk supaya media mainstream ini tetap survive Mbak Weni. Itu kuncinya. Jadi kalau ditanya siapa adalah editornya ke atas, yang harus menjadi watchdog-nya lah kira-kira gitu ya. Mas Febi yakin itu akan masih bisa tetap berlangsung 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ke depan? Saya yakin bahwa media mainstream itu atau kita terutama di Tribun itu tetap bisa menjaga marwah sebagai jurnalis, sebagai media mainstream ya. Saya yakin meskipun di luar sana itu banyak sekali godaan-godaan untuk mengikuti gaya media sosial. Karena kalau kita sudah Tribun News Network misalkan atau media mainstream lari ke sana, dia tidak akan bisa hidup karena trust-nya akan hilang. Betul. Karena orang sekarang ini kan arus informasi begitu luar biasa toh Mbak. Sehingga kemudian satu-satunya modal bagi media mainstream hanya trust menurut saya. Kalau trust-nya sudah hilang ya
Ya kemudian ngapain? Kemudian ya lari ke media sosial atau platform. Apakah itu juga yang kemudian menjadi fondasi utama bagi Tribun News untuk apolitik ya? Mengingat kita juga sedang memasuki tahun politik. Sebenarnya kalau disebut apolitik kurang tepat. Kurang tepat. Jadi kalau saya lebih menyebutnya sebagai bagaimana supaya kita bisa menjadi media yang independen. Bukan netral loh ya. Kalau netral tuh nggak punya sikap menurut saya. Tapi independen. Independen tuh punya sikap. Jadi dari dulu kita punya value independen dan kredibel itu maksudnya sekali lagi kita tidak terpengaruh oleh kiri dan kanan tapi kita terpengaruh oleh fatsun kita ya kode of conduct kita. Itu yang saya yakini bahwa kita harus tahu mengenai cerita-cerita politik di balik apa yang tersiar itu ya. Ya saya sendiri dalam 2-3 tahun belakangan ini memang seringkali bertindak sebagai pewawancara atau host dalam acara-acara yang kita sebut sebagai wawancara eksklusif atau talk show. Ya, talk show saya sedang pegang sebagai host, sebagai talk show politik maupun talk show yang lain, termasuk wawancara eksklusif dengan sejumlah tokoh. Nah, disitulah kita mengambil peran bagaimana kita bisa menjadi media yang independen. Bahwa mereka-mereka ini mempunyai pengaruh ke kami misalkan di pemasangan iklan, advertorial, ya oke tetap. Saya kira sebagai media tetap memerlukan itu kan. Ya nggak mungkin media menolak kita iklan. Kan bisnis ya. Ada sisi bisnis tapi ada juga sisi konten dan sisi idealis yang harus dijaga karena saya meyakini Mbak Weni. Sampai kapanpun lembaga pers itu sebagai pilar keempat demokrasi. Syaratnya kita harus independen. Ya, sekali lagi saya membedakan antara independen dan netral. Apa bedanya kalau menurut saya pribadi? Netral itu nggak punya sikap. Maksudnya netral, saya nggak ikut sana. Tapi ketika independen, kita mempunyai satu sikap tersendiri terkait dengan fenomena fakta yang ada di dalam masyarakat. Dan sikap yang dimaksud Mas Febi itu tentu yang untuk orang banyak kan, Mas? Ya, memang ukurannya sebagai adalah kepentingan publik. Maka Mbak Weni, Tribun ini punya satu prinsip, kalau bisa kita mempunyai satu konten-konten eksklusif yang ada kaitannya sama public service. Layanan publik. Karena disitulah para pendiri lembaga kita itu memberi concern kepada public service. Ya, zaman kita dulu punya koran tuh, kita ada pasti punya satu halaman khusus yang hotline. Namanya adalah hotline public service. Bagaimana kita ingin memberitahu pada masyarakat bahwa Tribun ini concern kepada apa yang disebut dengan pelayanan umum. Karena apa? Karena ciri utama sebuah demokratisasi atau sebuah demokrasi adalah adanya pelayanan publik yang baik. Itu satu ciri. Jadi kalau kita ngomongkan demokrasi kita bagus dengan Pilsong tapi public service-nya nggak bagus, ya sama aja itu bukan menjadi ciri khas demokrasi. Kira-kira gitu. Oke. Mas, sekarang kita bicara soal politik, ya kan? Mas Febi sudah mewawancarai sekian banyak tokoh politik, ya kan? Ya. Ketua partai, capres, ya kan? Kepala daerah, ya kan? Hampir seluruh Indonesia. Udah berapa banyak Mas yang diwawancara? Saya nggak bisa ngitung, tapi pasti jumlahnya di atas 100 lah. Di atas 100. Ya. Dalam kurun waktu sedikitnya. 2,5 tahun inilah ya, di atas 100 ya. Banyak tokoh yang kemudian saya temui dan saya wawancarai. Siapa yang paling berkesan? Ya, memang yang paling berkesan terus terang adalah Pak Jokowi. Ya, itu Pak Jokowi yang paling berkesan di wawancara saya. Yang kedua adalah Bu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri kita. Lalu yang ketiga yang saya sangat berkesan itu adalah Pak Wapres. Pak Ma'ruf Amin, ya, itu yang saya berkesan wawancara saya. Dengan alasan apa Mas masing-masing? Kalau Pak Jokowi ini tidak pernah bertanya pada waktu wawancara itu, kamu mau tanya apa? Terserah aja. Terserah aja. Lalu kemudian setiap kali kita diundang ke istana untuk dialog, dia juga tidak membatasi. Yang boleh bertanya ini, pertanyaan ini nggak pernah. Sedangkan Bu Retno ini menurut saya orangnya pribadi yang terbuka gitu dan dia ditanya hal-hal yang tidak substansial itu dia mau jawab. Misalkan kenapa dia kalau pakai sepatu selen, tahu selen ya? Antara beda. Kiri dan kanan beda. Lalu kenapa dia setiap penampilan selalu fashionable? Dia tuh jawab.
malam sebelum besok saya selalu menyiapkan sepatu apa yang mau dipakai, baju mana supaya begitu bangun tidur langsung bisa dipakai. Sedangkan dengan Pak Ma'ruf Amin, kenapa saya terkesan? Terus terang karena saya bingung, saya harus tanya apa? Kok gitu? Kok gitu? Ya karena sebagai seorang wakil presiden kan beliau kan portofolionya tidak banyak. Iya, iya. Beliau kan sudah sepuh sehingga saya bingung mau guyon tuh saya takut ya kan. Takut, Nanti tersinggung ya kan. nggak sopan. Mau serius itu nanti bagaimana kalau kemudian konten ini nggak menarik untuk dilihat gitu kan. Jadi saya harus menyiapkan diri itu lama sebelum jadwal waktu itu. Dan satu pengalaman saya ketika saya wawancara dengan Pak Wapres itu suatu ketika saya itu sebelum wawancara diharuskan untuk PCR. Oke. Nah, ya. Dan saya maklum lah ya. Harus beliau sudah sepuh tadi. Sudah sepuh ya. Ketika kita semua kru sudah PCR, kita datang ke rumah dinas beliau, kita serahkan tuh hasil PCR kepada petugas di sana. Apa yang terjadi? Dilihat pun tidak. Jadi ternyata cuma basa-basi. Iya, dan ya mereka yakin bahwa dengan adanya permintaan itu dipenuhi ya. Nggak mungkin saya berani datang kalau saya positif. Betul. Jadi para petugas di sana itu sudah tahu mengenai apa ya? Kebiasaan orang. Jadi kalau orang sudah berani datang ke rumah dinas Wapres sambil membawa hasil PCR pasti negatif. Kalau dia positif pasti dia nggak datang kan gitu. Dan nggak dilihat betul gitu. Untuk ngetes aja gitu iya, ya. jadi masing-masing kenapa tadi saya jawab kalau Pak Jokowi kita boleh tanya apa saja. Apa aja? Dia nggak tanya kau tahu tanya apa. Ya, Bu Retno itu tanya yang aneh-aneh dijawab. Kalau Pak Wapres terus terang saya bingung mau tanya apa. Mas, sementara misalkan ada pejabat publik yang masih nanggung-nanggung, syarat untuk mau diwawancara banyak banget ya? Betul, ya betul. Ngalami juga Mas Febi kan pasti. Tetapi tidak serumit yang saya bayangkan. Misalkan saya membuat satu pertanyaan, saya sodorin, lalu kemudian dia hanya saya tidak ingin ini, tidak ingin ini, tidak ingin ini, itu aja. Nah, dari pengalaman saya sampai sekarang yang permohonan saya belum bergayung sambut adalah permohonan wawancara ke Pak Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Saya sudah 4 kali bersurat kepada beliau dan belum mendapat tanggapan dengan alasan belum ada waktu yang tepat. Pak Prabowo, Mas Febi menanti jawaban Pak Prabowo untuk diwawancara. Semoga berkenan. Terima kasih. Iya kan Mas? Oke, jadi Mas Febi ini sudah mewawancarai Pak Ganjar sebagai capres ya. Kalau sebagai gubernur sih udah nggak hitungan lagi Mas ya. Kemudian Pak Anies juga sebagai bakal calon sebenarnya semua masih ya. Tinggal Pak Prabowo. Nah Mas Febi ini kan boleh dibilang banyak sekali menerima banyak insight, untold story gitu ya. Siapa nih Mas yang bakal jadi presiden kita 2024 dari kisi-kisi, dari seriwing-seriwing yang Mas Febi dengar? Bisa nggak diceritain? Ya. Mbak Weni memang harus diakui bahwa tahun 2024 ini pemilunya istimewa menurut saya. Apa yang istimewa? Satu, incumbent nggak ikut. Nggak bisa ikut karena sudah 2 kali. Yang kedua, dalam 1 tahun ini bersamaan. Jadi, baru kali ini ada pileg dan pilpres itu bersamaan. Kalau dulu sebelumnya pileg dulu baru pilpres karena hasil pileg ini akan menentukan siapa yang boleh mencalonkan partai apa yang boleh mencalonkan pilpres. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga pada tahun yang sama juga dilakukan pilkada. Dan memang unik yang kedua ini adalah di pilpres kali ini sudah jauh hari muncul 3 nama, ya Mas Ganjar, Pak Prabowo, lalu Mas Anies Rashid Baswedan. Dan kemudian muncul fenomena ya dari banyak yang saya wawancari bahwa Presiden Republik Indonesia ini cawe-cawe, ikut cawe-cawe dan itu diakui oleh Pak Jokowi terkait dengan pilpres tahun 2024. Artinya apa? Endorsement dari Pak Jokowi ini diyakini oleh semua calon akan mempengaruhi elektoral mereka. Sehingga kemudian terlihat banyak calon ini yang mendekat kepada Pak Prabowo. Pak Ganjar yang satu partai dengan Pak Jokowi tentu berkepentingan. Ya, kebetulan Pak Jokowi juga kader PD. Pak Prabowo juga berkepentingan untuk memberikan endorse dan nyatanya
bukan hanya langsung ke Pak Prabowo, juga kepada anaknya Mas Gibran sebagai wali kota. Ya, Pak Anies juga berkepentingan meskipun tidak segetol dua, karena kemarin dari Partai Demokrat mengatakan ya yang di notifikasi jangan hanya Pak Ganjar sama Pak Prabowo dong, Pak Anies juga. Artinya sebenarnya endorsement itu penting. Lalu kedua, Mbak Weni, adanya fenomena musrah. Musrah itu adalah musyawarah rakyat Indonesia yang digelar oleh relawannya Pak Jokowi di 29 tempat provinsi. Yang konon kabarnya akan menjadi referensi buat Pak Jokowi untuk membisikkan ini kepada partai politik. Ya, terkait dengan capres ke depan. Nah, dari sinilah kemudian kita menyimpulkan bahwa pengaruh Pak Jokowi ini besar dalam pemilu 2024. Nah, fenomena terakhir ini muncul, bukan hanya saya yang melihat, tapi di seluruh pemberitaan seolah-olah Pak Jokowi ini berdiri di dua kaki. Kakinya Pak Ganjar sebagai bakal calon presidennya PDI dan satu kaki di Pak Prabowo. Ya, fenomena yang paling terbaru yang kemudian menjadi bahan pemberitaan seru adalah ketika Pak Prabowo mengunjungi Mas Gibran sebagai wali kota Solo, putra sulungnya Pak Jokowi. Lalu muncullah para relawan Jokowi Gibran yang kemudian menyatakan diri sebagai pendukung Prabowo. Ini merupakan sinyal kuat dan menurut insight atau cerita yang saya dapat, yang saya selama ini kumpulkan, memang begitulah adanya. Sehingga kemudian posisi dari dua capres yang sekarang jadi pembicaraan kan hanya Pak Ganjar sama Pak Prabowo. Kenapa dua itu? Karena dua orang inilah yang kemudian kemungkinan besar akan mendapatkan endorsement dari Pak Jokowi. Ya. Dan menurut memang yang saya ketahui, kayaknya memang Pak Jokowi ini lebih memberi angin, meskipun belum tentu, kepada Pak Prabowo. Memberi angin. Dan tentu saja kalau menurut saya, menurut apa yang saya tahu dari keliling-keliling itu, kalau memang kemudian Pak Jokowi mengendorsement Pak Prabowo, ya ini tentu jalan berat buat Mas Ganjar. Kalau memang Pak Jokowi memberikan endorsement kepada Prabowo. Tapi logika awam mengatakan harusnya Pak Jokowi mengendorse Pak Ganjar sebagai kader PDI satu partai. Tapi kan kita tahu bahwa Pak Jokowi kan tidak mudah ditebak. Betul. Tidak linear bahwa satu partai akan ini, kan tidak begitu. Jadi sekali lagi kalau Mbak Weni bertanya, saya setuju pada banyak pendapat yang menyebutkan sekarang ini endorsement Pak Jokowi itu punya pengaruh elektoral yang besar, dan saat ini memang angin rasanya ya bisa berubah ya. Jadi arah angin burutannya itu ke Pak Prabowo gitu. Menurut yang saya pahami. Kadarnya berapa persen? Ya kalau saya sih ya, kalau sekarang survei Litbang Kompas Pak Prabowo 24%, Pak Ganjar 22%, kira-kira itulah kira-kira. Anunya itu. Tipis. Posisinya Pak Jokowi. Tapi sekali lagi, menurut apa yang saya tahu, Pak Jokowi adalah tokoh yang tidak mudah ditebak, dan dia tidak ingin mudah ditebak juga, ya kan? Seperti kita ketahui ketika Menteri Komunikasi dan Informatika ditangkap dan ditahan oleh Kejaksaan Agung, orang mengira akan segera dilantik atau ditunjuk menteri baru. Betul. Ternyata tak taunya PLT diberikan kepada Pak Mahfud. Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam, yang sebenarnya secara portofolio kan kementerian itu tidak di bawah Menko Polhukam, karena di bawah Kementerian kan Jaksa Agung, Polri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri dan seterusnya. Kira-kira itu Mbak Yang. Saya sebagai seorang jurnalis yang ya kesana kemari lah bikin konten-konten politik. Setahu saya begitu. Dan dengar banyak masukan. Betul. Dengar banyak masukan. Betul. Mas Febi, kalau Anda melihat ya, ini Pak Jokowi itu ada kemiripan nggak ya dengan Pak Harto? Artinya
beliau-beliau itu kan orang Solo. Jawanya halus gitu ya. Apa-apa serba tersirat. Ya. Mas Feby melihatnya seperti apa ya? Ya betul, karena sama-sama orang Jawa, yang satu dari Jogja, yang satu dari Solo, memang memainkan simbol-simbol ya. Ya simbol-simbol. Simbol-simbol yang multi tafsir. Simbol-simbol kayak ketika beliau mengatakan yang berkerut rambut putih, banyak orang menafsirkan atau kemungkinan orangnya hadir di sini, kebetulan pas Ganjar hadir di Kongres Musra misalnya, Kongres Musra, Kongres Projo, ya pertemuan Projo itu yang di Magelang, itu multi tafsir. Jadi memang sebagai orang Jawa seringkali memberikan simbol-simbol atau lambang-lambang yang tidak mudah buat kita untuk menafsirkan ini karepnya apa, gitu. Maksudnya apa. Ya, nah itu juga yang harus kita sering ikuti kecenderungannya kemana. Tapi kalau kita lihat akhir-akhir ini, memang akhirnya beliau memberi sinyal yang lebih kuat bahwa beliau berkepentingan untuk cawe-cawe. Saya kemarin juga wawancara dengan Pak Yusuf Kalla sebagai mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, 2 kali di masa SBY dan di Pak Jokowi. Beliau memang menyindir secara terbuka, seharusnya memang Pak Jokowi tidak cawe-cawe terlalu dalam. Ya, ketika saya tanya, Pak Kalla, bukankah cawe-cawe seorang presiden kepada presiden penerusnya di Amerika biasa? Ya. Presiden Barack Obama ketika dia masih berkuasa, dia campaign loh untuk Hillary Clinton. Bahwa itu kalah itu nggak ada masalah, tapi dia campaign di masa itu. Dia juga ikut melakukan penggalangan dana untuk Hillary Clinton. Ya. Tetapi kemudian Pak Kalla ini menyuratkan bahwa bisa saja seorang presiden kemudian menggunakan powerful atau kekuasaannya untuk menggerakkan aparat untuk membantu si itu yang dianggap tidak fair. Kalau sekedar campaign nggak ada apa-apa, tapi bisa menggerakkan itu karena beberapa contoh-contoh di pilkada itu memang harus kita akui yang mendapatkan endorse dari presiden itu punya peluang menang daripada yang tidak. Ya gitu. Dan itu udah kejadian ya Mas ya? Menurut saya begitu, sepengetahuan saya begitu. Ya mungkin pilkada di Jawa Timur bisa jadi referensi ya. Ya, pilkada Jawa Timur itu adalah persaingan 5 tahun lalu antara Bukoviva dengan Saifullah Yusuf. Ya, Gus Ipul. Gus Ipul. Yang satu didukung oleh PDI Perjuangan, direkomendasikan Bu Mega, yang satu direstui oleh Pak Jokowi. Dan ternyata yang menang memang Bukoviva. Apakah ini akan terjadi kembali di Pilpres ini ya kita lihat. Tapi tampaknya cerita itu bakal akan terulang menurut saya. Gitu. Gimana dengan TikTok, peran TikTok? Mbak Beni, bahwa sebagaimana kita ketahui TikTok ini sekarang menjadi satu di antara sosial media yang sangat populer di Indonesia dan di sejumlah negara Asia. Banyak contoh yang menyebutkan bahwa sosial media TikTok ini berpengaruh terhadap elektoral seseorang. Segitunya ya? Iya, sejumlah pengamat itu pernah bercerita kepada saya bahwa Ferdinand Marcos Jr. di Filipina itu, Bongbong itu panggilan akrabnya itu, bisa menang pemilu itu karena bisa memanfaatkan secara baik TikTok. Artinya apa? Bahwa TikTok bisa dimanfaatkan buat kontestan untuk memoles dan bisa mempengaruhi. Karena apa? Dia sering menjadi FYP ya. FYP itu for your page. Ya, jadi itu for your page itu kalau sering-sering muncul di beranda seseorang akan menurut penelitian itu akan sangat mempengaruhi, mensugesti untuk mendorong siapa yang dia akan pilih. Demikian juga konon banyak analis yang menyebutkan bahwa peran TikTok itu juga bisa dilihat dalam pemilu yang terjadi di Turki kemarin. Dalam putaran kedua, Erdogan itu menang, terkait dengan oposisi yang selama ini menantang dia. Dan konon juga memanfaatkan bantuan sosial media yang namanya TikTok. Dan
ini anehnya itu juga ada fenomena di mana negara bagian Montana di Amerika itu melarang ya platform-platform terutama perusahaan Amerika untuk memasang itu untuk di-download dengan denda yang besar. Dengan alasan bahwa TikTok itu merupakan platform yang dimanfaatkan pemerintah Cina untuk mendapatkan big data. Jadi banyak para analis yang percaya bahwa sosial media itu menentukan sekali elektoral seseorang. Bahkan pengaruhnya itu di atas 50%. Di atas 50%. Betul. Barang siapa bisa memanfaatkan sosial media yang lagi tren pada waktu itu. Pada waktu yang lalu, pemilu Indonesia 10 tahun yang lalu, barangkali Twitter sama Facebook, karena belum ada TikTok pada waktu itu ya, atau Instagram yang berpengaruh. Diyakini sekarang, yang paling punya pengaruh besar itu adalah TikTok. Jadi siapapun yang bisa memanfaatkan FYP-nya TikTok, dia akan mendapatkan satu peluang elektoral yang lebih tinggi. Yang dari obrolan itu yang saya tahu begitu, Mbak. Dan berarti ini juga boleh dibilang tips ya buat para caleg ya yang mau mencalonkan diri dan juga kepala daerah ya kan Mas? Ya, dan memang kan kalau kita boleh jujur ya Mbak, yang lebih lama memanfaatkan sosial media untuk menyapa para calon pemilih ya Mas Ganjar. Tapi ternyata belakangan kemudian pengaruhnya itu turun meskipun kemudian menggencarkan sehingga kemudian kan banyak dikritik ya oleh lawannya Pak Anies misalkan mengatakan saya kalah kalau pagi-pagi selfie lalu kemudian dilempar ke Instagram atau sosial media. Tapi sebenarnya harus kita jujur kalau kita melihat yang lebih lama memanfaatkan sosial media dan itu adalah Mas Ganjar. Apakah nanti Mas Ganjar itu akan meneguk elektoral lebih besar ketimbang lawan-lawannya? Ya kita lihat. Meskipun sekarang terakhir dari hasil survei Litbang Kompas memang agak turun Mas Ganjar. Lalu ada pendapat yang mengatakan bahwa ada sejumlah pemilih yang tidak terpengaruh oleh konten-konten yang disampaikan oleh Mas Ganjar lewat sosial media. Tapi ada yang yakin bahwa dengan adanya sosial media yang dilakukan Mas Ganjar tuh dia punya pendukung fanatik lah. Ya. Nah tinggal makanya itu serangan udara ini akan menjadi sangat penting selain serangan darat tentu saja. Karena menurut saya sih pemanfaatan serangan udara ini lebih murah ketimbang serangan darat. Betul nggak? Betul. Itu Mbak. Ini yang saya tahu. Mas, ini Mas Febit kan sudah boleh dibilang orang yang mumpuni dan expert gitu ya, termasuk untuk sebagai pengamat, ya kan? Mungkin nggak Mas Prabowo dipasangkan dengan Ganjar pada posisi mana? Siapa nomor 1, siapa nomor 2, dan apa alasannya? Ya kalau disebut, menurut saya disebut mungkin, sangat mungkin. Tapi persoalannya adalah probabilitasnya, betul nggak? Kalau mungkin di dunia ini pasti mungkin, ya kan? Apalagi politik ya. Iya kan sangat mungkin probabilitasnya. Jadi kita masih punya waktu sekitar 3 bulan. Ini kan baru awal Juni kan? Juli, Agustus, September 3 bulan lah. Untuk melihat karena politik ini kenyal, ya. Dan memang saya mendengar bahwa banyak pihak menginginkan Mas Ganjar ini menurunkan posisinya bukan lagi capres tapi cawapres untuk mendampingi Pak Prabowo. Nah, persoalan yang muncul sekarang adalah untuk menentukan ini kan bukan domainnya Mas Ganjar. Iya, betul. Tapi domainnya Bu Mega. Dalam konteks ini Bu Mega. Bu Mega. Dan sepanjang yang saya lihat ya, Bu Mega ini punya konsistensi yang tinggi gitu. Kalau sudah A ya A gitu. Enggak susah digoyah. Kalau politisi-politisi lain kan selama ini kan sepanjang memang hitung-hitungan dan kepentingannya masuk kan. Masuk ya. Tapi sepanjang yang saya tahu Bu Mega ini susah untuk mengubah keputusan apalagi yang sifatnya betul-betul strategis. Jadi kalau menurut pendapat saya pribadi ya, tidak sebagai konteks direktur pemerintahan Tribun Network ya. Mungkin tetapi susah. Probabilitasnya kecil. Jadi kalau probabilitasnya kecil,
akhirnya ya kita harus bisa menerima kenyataan bahwa nanti di 14 Februari calonnya 3. Tinggal kemudian yang kita harus tunggu adalah siapa wakilnya. Siapa wakilnya, calon cawapresnya Pak Prabowo siapa, cawapresnya Pak Anies siapa, cawapresnya siapa Mas Ganjar. Nah, ini yang nanti menurut saya akan menentukan seberapa besar wakil ini akan memberikan efek elektoral kepada masing-masing capres ini. Itu Mbak. Jadi kalau ditanya sekali lagi, kalau menurut saya mungkin, tetapi probabilitasnya kecil. Kan yang rugi sebenarnya PDIP. Ya tergantung sekali lagi kalau menurut saya siapa yang nanti PDIP nanti akan menyorongkan wapres pendampingnya Pak Mas Ganjar. Ya. Tapi sekali lagi siapapun pendampingnya, balik lagi pada titik akhir siapa yang diendorse oleh Pak Jokowi. Sebagai the kingmaker, satu di antara kingmaker selain Bu Mega. Kali ini mungkin Pak Jokowi memang akan memperlihatkan dirinya sebagai seorang presiden ya, bukan sekadar sebagai petugas partai. Ya, dan kebetulan kan meskipun dia tetap kader PDI Perjuangan, dibandingkan kader yang lain dia punya relawan yang loyal, yang sampai sekarang loyal. Jadi dan boleh dibilang partai relawan ya? Ya, dan ini menjadi di-maintain terus oleh Pak Jokowi. Selama 10 tahun ini relawan itu menurut pengetahuan saya di-maintain. Karena dengan demikian Pak Jokowi punya hubungan langsung vertikal dengan para relawan ketimbang Pak Jokowi sebagai anggota partai tadi. Ya, karena dia bukan ketua umum. Bukan ketua umum. Ya kan, yang punya hak prerogatif kan ketua umum, bukan Pak Jokowi kan. Dalam konteks ini Bu Mega. Mas, belakangan muncul tuh foto siapa Gibran di Depok. Iya. Itu disuruh atau gimana? Kalau bukan Mas Gibran, tapi Kaisang. Kaisang. Ya. Memang ini adalah test case. Test case itu begini. Dari awal kan memang Pak Jokowi membiarkan anak dan menantunya untuk terjun ke politik. Nah, perlu ada test of the water kan. Ya. Karena pilkada kan masih jauh, Mbak. Betul. Ya November kan? Ya. Nah, November 2024. Masih jauh. Perlu ada test of the water. Ini biasa di dalam politik, Mbak. Ya, jadi biasa. Kemudian muncul test of the water, misalkan Gibran kalau ditarungkan di Jakarta gimana? Nah, Gibran gimana? Atau ditarungkan di Jawa Tengah untuk menggantikan Pak Ganjar, karena Pak Ganjar di akhir tahun kan selesai. Sudah diganti oleh PJ. Nah, dalam politik itu kan biasa. Ya, saya melihat juga ketika tahun lalu Mbak Puan coba di test on the water dengan memasang baliho di mana-mana untuk mendapatkan feedback. Jadi menurut saya ya di dalam politik itu hal yang wajar. Ya, test on the water. Kaisang aja. Di Depok itu. Biasa aja ya? Ya, bahwa itu kemudian direaksi oleh PKS, itulah politik ya. Oleh PKS. Iya kan? Ya urus yang di tempat lainnya biar Depok kami yang urus kan gitu ya. Mas, ini pertanyaan terakhir. Ya. Nggak tertarik Mas Febi terjun ke politik? Saya sebenarnya diajak terjun ke politik itu sejak awal reformasi, Mbak. Ya, awal reformasi itu saya sudah diajak untuk terjun ke politik, dan beberapa teman saya jurnalis itu tertarik untuk terjun ke politik dan sekarang menjadi politisi. Terus terang, saya yang tidak tertarik kepada politik itu adalah apa ya? Manuver-manuvernya itu yang saya sebagai reporter seringkali lihat itu. Saya nggak mungkin tahan menghadapi semacamnya. Saya kan bisa mengukur diri saya, Mbak. Politik itu kan serangannya itu atau fenomena yang harus dihadapi itu kadang-kadang tidak di luar nalar kita gitu. Dan sebagai seorang wartawan di lapangan saya merasa aku menjalani ini, saya pasti nggak akan sanggup. Ya, dalam pengertian segitu gini-gini amat gitu maksudnya. Saya nggak merasa diri nggak punya kemampuan untuk menghadapi itu semua. Nah, saya kemudian memilih untuk menjalankan profesi sebagai seorang jurnalis itu sampai saya pada titik masanya, sampai pada ujungnya seperti Mbak Beni juga sudah sampai di ujungnya. Saya kepingin menjadi seorang jurnalis di ujungnya dan kemudian meneruskan ini sebagai hobi di hari tua saya. Kalau mulai umur 25, saya jadi jurnalis kan umur 23. 23 ya? Saya 24. Itu sampai itu adalah
profesi, ya. Kemudian saya ingin melanjutkannya setelah purna itu menjadi sebuah hobi. Kira-kira gitu cita-cita. Kayak gini. Jadi mengapa saya tidak tertarik ke dunia politik? Justru karena saya pernah jadi wartawan. Saya tahu persis bagaimana manuver, bagaimana rumitnya, bagaimana dalam tanda petik kejamnya gitu ya. Jadi saya bisa mengukur diri saya, wah saya nggak bisa ini. Pasti nggak akan berhasil saya menjaga ini. Gitu ya. Jadi boleh dibilang dunia wartawan atau kewartawanan yang sangat apa ya? Ini kan dunia yang keras juga, Mas, ya kan? Ya. Itu masih kalah keras dengan politisi atau apa istilahnya? Iya. Jadi kalau jurnalis itu kan kita ini bersaing untuk mencari konten supaya lebih eksklusif ketimbang yang lain. Betul, ya kan? Betul. Kalau toh ada ancaman itu menurut saya ya sosok lah. Bunga-bunga lah Iyalah, gitu ya. Iya kan? Sosok lah. Jadi kalau ada wartawan dibunuh itu menurut saya itu kasus. Kasus. Ya. Karena dengan persentase itu. Bahwa kita tidak kepingin wartawan itu keselamatannya juga risikonya tinggi, tapi tidak setinggi risiko menjadi seorang politisi. Itu bisa habis betul loh. Dan kita kan sering meliput juga ada politisi-politisi yang gagal kemudian terkena tekanan jiwa. Tekanan jiwa. Nah, ya kan? Ya gila dan sebagainya. Ya kan? Nah, kemudian banyak sekali para politisi harus berurusan dengan hukum. Ya kan? Karena di sanalah dia berkelidan dengan sejumlah proyek, sebuah uang. Karena politisi yang masuk ke parlemen itu kan urusannya 3 nih. Budgeting, soal anggaran, Betul. pengawasan, Betul. lalu legislasi, Betul. pembikinan peraturan perundangan baik di pusat maupun daerah. Nah, 3 ini punya risiko tinggi, terutama fungsi budgeting karena dia menentukan budget. Ya kan itu. Nah, ini yang saya tahu betul saya tidak sanggup untuk ini. Gitu. Kita ngurusin DLK aja males ya, Mas. Iya kan? Kita terima beres aja udah lah. Ya, itu Pak Wani. Tekor-tekor aja nggak apa-apa lah. Yang penting pekerjaan kita selesai kan gitu ya, Mas betul. ya. Oke, Mas Febi, semoga semakin sukses, sehat, panjang umur. Terima kasih. Coba Mas Febi tanya dong satu hal ke aku. Sekarang gantian pula. Begini Mbak Beni. Mbak Beni ini kan semua orang sudah tahu bahwa Mbak Beni mencoba setelah jadi jurnalis menjadi seorang politisi, betul kan? Apapun lah alasannya. Menurut Mbak Beni, apa sih mengapa Mbak Beni berani? Kalau saya nggak berani masuk ke politisi, nggak berani. Padahal Mbak Beni tahu persis sama kan banget, jam terbangnya kan, tahu banget di dunia politisi itu dunia politik. Mengapa Mbak Beni mencoba atau pengen cari pengalaman aja? Nah, kalau ini jawabannya bakal diedit. Oke, ya saya coba jawab Mas Febi, tapi memang sebenarnya sama dengan Mas Febi. Saya yang boleh dibilang kita ya, sudah wartawan dengan sekian puluh tahun bekerja, sebenarnya tetap nggak punya nyali. Ya. Tetap nggak punya nyali. Kalau pada situasi saya, itu saya ada pada suatu kondisi yang nggak bisa nolak sebenarnya, iya kan? Nggak bisa nolak, tapi ya saya sih santai aja Mas, karena saya tidak punya ambisi pribadi apapun, saya tidak punya ambisi politik apapun, jadi semua saya jalani dengan santai. Dengan demikian, kalau kata orang-orang tua, kalau kita nggak punya harapan, ya tidak berharap sesuatu yang berlebihan ataupun sedikit pun, kita tidak akan kecewa. Ya. Jadi lebih baik semuanya let it flow aja. Oh gitu ya. Istilahnya kusera-sera lah ya. Kesera-sera. Jadi jalan aja lah gitu. Jalan aja lah, santai aja. Yang penting bisa podcast. Oke, Mbak, satu lagi nih, Mbak. Oke. Sepanjang Mbak 30 tahun lebih jadi 35 tahun jadi reporter tuh, pengalaman apa yang paling nggak bisa Anda lupakan? 35 menjadi seorang jurnalis nih. Oke. Ini pertanyaan yang sering kali ya ditanyakan ke saya ya. Ketika ini pada masa Orde Baru, ketika saya masih jadi wartawan unyu-unyu, itu sekantor boleh dibilang kami di screening, di screening di Kodam 2 Sriwijaya, sampai Mas Herman Darmo waktu itu sebagai pemret ya kan ikut di screening di sana untuk sebuah pemberitaan, di mana Sriwijaya Post pada waktu itu sebagai sebuah media yang baru hangat-hangatnya terbit, kemudian ada headline berjudul Pangdam 2
Sriwijaya dipra-peradilankan. Itu sebuah hal yang tabu ya kan. Dan kami berani memuat itu karena memang adonian kata orang Palembang. Bahwa mungkin karena terlalu bersemangat, barangkali ada kurang cover both story, barangkali memang bisa jadi. Tapi pengalaman untuk boleh dibilang karena di screening itu tahu sendiri di Cywar dari pagi sampai malam hari Mas, sekantor anget ya kan. Itu sih salah satu pengalaman yang paling berharga. Dan untuk diancam, didatangi preman, saya sudah beberapa kali juga dimarahin oleh setiap gubernur sudah juga gitu kan ya. Ya semua saya jalani dengan sukacita karena dengan demikian saya jadi tahu bagaimana berhadapan dengan orang. Ya, mantap Mbak. Pengalamannya jos berarti. Mas Febi terima kasih banyak. Terima kasih juga Mbak Weni. Selamat menikmati purna tugas. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi pada tamu Weni berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Gile.